Ya, yang Ya, jelas lah silakan. Muslim. Ya, Dek. Ya, biasa Kristen pun juga assalamualaikum ya, Bang. Yang mau sampaikan silakan. Nggak cuman menonton aja, karena respect sekali dengan Kak Nora Aritonang yang udah Ya. berpengalaman. Saya respect lah. Saya doakan tetap selalu istiqomah. Amin. Walaupun banyak yang nggak senang, yang Oh, penting mereka cinta sama saya. kami mendoakan. Saking cintanya mereka Ya, tuh saya birahi. dari Riau. Ya, oke Bang. Ada lagi Bang? Nggak ada, lanjutkan aja. Saya mau menonton aja. Oke. Terima kasih ya Bangku. Kita simak di bawah aja ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam Royal. Nora Biang, Bajoluan. Jangan kau bilang itu makanan kesukaan. Ya, Royal agama apa Bang? Ya, Kristen. Boleh bertanya, Mbak Nora? Masih Kristen di 2025 Bang. Ya, jelas loh. Masih menyembah manusia Bang. Itu dong, menyembah Tuhan yang jelas. Kali Bang. Tuhan yang Apa hebatnya jelas. terkutuk Bang? Kamu bertanya bisa enggak dulu? Anak saya mengutuk anak saya saja tidak sanggup Bang. Mau bertanya bisa enggak? Bisa enggak bertanya? Bisa enggak bertanya? Orang menyembah manusia terkutuk. Bisa enggak, Mbak Nora? Mbak Nora bisa bertanya? Ya pula. Kenapa kamu takut ditanya? Bang. Kenapa takut ditanya, Nora? Saya tidak Kenapa takut ditanya? Cuma saya heran kenapa ada manusia masih menyembah manusia yang terkutuk. Oke, jadi mau bertanya bisa enggak? Kenapa takut ditanya? Abang mau bertanya apa Bang? Silahkan. Oke, saya mau bertanya. Ini kan ya saya juga belajar Nora ya. Saya mau cari Ya, nggak kebenaran. apa-apa. Saya gini Bang, maaf ya Bang ya. Saya sebenarnya orangnya baik, murah hati, ya kan, ramah dan suka memberikan wejangan-wejangan yang baik. Dan saya salah satu orang yang bisa memberikan solusi tanpa masalah gitu loh Bang. Hanya seperti pinjol. Kalau Abang terdesak dengan utang-utang seperti saya pinjol, tapi maaf Bang. Iya kan Ya. Bang? Memang saya kalau hadapi orang gila saya harus kalem. Oh, yang gila itu di dalam Markus 3 nomor 21, Bang. Yang gila itu di dalam Markus 3:21 ketika kaum keluarganya datang dan mengambil dia karena dia dikatakan sudah tidak waras lagi, Bang. Nah, silakan Abang mau nanya apa, Bang? Silakan. Tapi kan itu kata orang, Nora. Itu kan Bukan, kata itu orang. kata Bibelmu, Bang. Iya. Bibelmu yang berkata, Bang. Itu kan menurut Silakan, kata Bang. orang. Ya, Ya ini kenapa, saya Bang? bertanya, ini ya yang silakan. yang ringan-ringan aja. Oke. Anfal 12 bisa nggak diterangkan? Silakan dibaca, Coba Bang. buka. Ya, baca, Ya, Bang. Baca. jadi ya ini saya baca ya. Oke. Ini Abang tanya Al-Quran apa terjemahan, Bang? ya Al-Quran dan terjemahan dong. Oh, Abang bisa baca Al-Quran? Enggak, terjemahan. Ya, surat apa, Bang? Anfal 12 ayat 12. Ya, silakan dibaca, Bang. Terjemahannya, Bang. Kau kan mau banyak terjemahan. Jadi terjemahan itu, jadi intinya Al-Quran ini adalah cerita-cerita dongeng. Kau disuruh baca terjemahan. Kau bilang cerita dongeng, nanti saya tunjukkan cerita dongeng di dalam Bibel kau. Jawab dulu baru ke Bibel saya. Silakan. Kenapa ya Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu? Kau apa pertanyaanmu? Kan diturunkan kau sama apa? Saya baca ya. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, ya kayak kau tadi monyet. Maka peninggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi maksud kau, Allah kami mengajarkan memenggal kepala kau. Saturannya kalian di depan saya menghujat Nabi saya pancung. Gitu, emang. Tapi kan konteksnya tidak begitu. Saya baca ya. Ingatlah juga wahai Nabi ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat yang Allah menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini kan ketika waktu perang.
dengan mereka dengan perang Badar. Perang Badar ketika Nabi Muhammad SAW perang Badar. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku bantu dan aku tolong kalian, maka kuatkanlah tekad orang-orang yang beriman. Kemudian aku akan tanamkan pada orang-orang kafir rasa ketakutan yang dahsyat, kehinaan dan kerendahan. Maka penggalah wahai kaum mukminin, kepala-kepala orang kafir dan potong-potonglah ujung jari dan persendian mereka. Iya betul. Memerangi orang kafir. Ikan teri itu kemarin mau beli berapa? Gak tahu, 1/4. 35 kan? Ini memerangi orang kafir. Kafir harbi itu wajib diperangi. Kafir yang wajib diperangi adalah kafir harbi. Karena apa? Mereka memerangi agama Allah. Jadi kami umat muslim itu diajarkan untuk apa? Untuk membela agama kami dan mempertahankan diri kami. Jikalau ada orang memerangi kamu, perangi mereka. Itu betul, bukan ditampar pipi ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Ajaran kasihilah musuhmu. Sempat oten mayoritas di sini kasihlah musuhmu. Habis semua perempuan-perempuan diperkaos. Habis. Datang begal diperkaos istrinya dikasih putrinya. Kasih musuhmu. Maaf, kami bukan ajaran itu. Sempat ya. Pada waktu penjajahan Belanda dulu, kalau ajaran Islam, ajaran kasihilah musuhmu, habis nenekmu punya nenek. Kami nggak begitu. Ajaran kami nggak begitu. Ajaran kami itu diajarkan kami untuk mempertahankan diri kami. Jikalau ada orang yang memerangi agama kamu, perangi mereka dengan semampumu. Betul itu. Kafir harbi itu wajib diperangi. Di mana orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang memerangi agama Allah. Jadi untuk apa mereka dipelihara? Ada juga nanti dikatakan apa ya? Sebentar. Ini saya kasih tahu ya. Jadi jangan kau pikir itu cerita tentang apa? Perang Badar. Sholat Isya dulu ya. Sholat Isya dulu ya. Oke sayang. Saya bacakan ya. Kafir harbi, orang-orang yang tidak beriman dan memusuhi umat Islam, sehingga dapat diperangi sesuai syariat. Kafir mu'ahid, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam dan berada dalam jaminan keamanan. Nah ini orang kafir yang mu'ahid ini tidak boleh diperangi. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah. Dia membayar pajak sebagai gantinya perlindungan dan hak diakui. Terus kafir musta'man, orang kafir yang datang ke negeri muslim dengan jaminan keamanan dari penguasa atau penduduk untuk sementara waktu saja. Ya, beda dengan mereka, kasihilah musuhmu. Jadi kalau datang maling ke rumahmu, ya, kasih semua barang-barangmu. Kalau kau kasih semua barang-barangmu, kasih juga binimu. Puaskan dulu pembegal itu dengan bini-binimu itu. Lucu kau. Halo Bang Rafa. Aduh, masih apa dia ya? Oi, jaringannya nggak bagus. Halo Bang Rafa. Barakallah ya, di tap-tap layarnya ya. Saya sebenarnya tidak mau diskusi sebenarnya loh. Karena besok mau pakai akun ini diskusi apa. Halo Rafa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang. Silakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Iya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Gimana ya? Kita Gimana, dari Bang? Aceh nih, Bu. Dari Aceh. Ya silakan. Ya silakan. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja yang apa tuh, Bu? Maunya ya. Oke. Aku mendidih darahku nih, Bu. Oke. Berdengarnya mendidih darahku, Bu.
Kenapa bang? Hah? Lanjut aja, lanjut aja. Kita lanjut aja. Makasih ya bang Jangan ya. dihina kita, Bu, ya. Assalamualaikum. Oke, Jangan siap. dihina kita nanti. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Kak Nora kok nggak ada yang on cam, nggak berani mereka. Asmodeus, Halo, selamat malam. malam. Iya, Ya, agama apa bang? selamat malam Bunda. Ya, Agama apa? saya boleh bertanya sedikit Bunda. Iya, agama apa dulu bang? Kristen Bunda. Silakan. Baik, saya izin tampilkan dulu ini ya. Silakan. Memberikan apa silakan. Surat Bunda, apa itu? ini ada sebuah hadis Bunda. Oh, hadis apa? Hadis apa, Dek? Bacakan hadisnya. Ini saya hadis apa ini? Saya Bukhari ke apa ini? Nomor 272 ini. Bukhari 200 Nomor 72. 272. Iya. Oke, silakan dibaca. Di situ kan dia menceritakan. Baca deh, baca. Baik-baik. Aku menutupi ceritakan kemudian pada intinya aku menutupi Nabi SAW saat beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dan apa yang terkena mani. Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah, kemudian berwudlu sebagaimana wudlu untuk sholat kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengucurkan air ke seluruh badannya, kemudian menyudahi dengan mencuci kedua kakinya. Bunda, kalau secara logis kita berpikir, seorang laki-laki sedang mandi mencuci kemaluannya, tiba-tiba ada air mani kena tubuh, itu kenapa Bunda? Najis. Itu sedang apa dia di situ Bunda? Kan di sini dikatakan mandi junub. Ini ada air mani ini Bunda, tiba-tiba dikatakan air mani terkena tubuh. Ya. Mencuci kemaluan. Ini kalau boleh tahu, ini junjungan Bunda sedang buat apa sebenarnya sehingga air mani bisa keluar? Kamu pernah nggak lihat bapakmu dengan mamakmu bersenggama, Dek? Itu kan nggak beda konteks Bunda. Ini beliau mandi. Makanya baca nih, makanya hadisnya itu baca bagus-bagus saya bacakan. Dari Abdan telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW jika mandi junub, mandi junub itu apa? Mandi junub itu adalah mandi menghilangkan hadas besar karena suami istri ini melakukan hubungan jima atau dikatakan campur. Kristen kan nggak ada yang namanya mandi junub. Kristen kan setelah ngewe udah selesai. Makanya saya bingung. Kristen ini apa bedanya dengan babi? Binatang pun kalau setelah ngewe sama betina itu tidak ada mandi junub. Nah, di sini tujuan daripada mandi junub itu untuk apa Bunda? Biar dia itu bisa sah melakukan sholat, ibadah, memegang mushaf Quran. Kristen kan nggak ada. Selesai cebok aja ada nggak membersihkan tangan baru memegang Bible, dosa apa tidak? Nggak ada. Terus kenapa harus ada aturan kalau mandi juga pegang kemaluan harus pakai tangan kanan, pakai tangan kiri? Oke. Sekarang gini, Asmo, coba kamu berpikir akal ya. Kamu pernah lihat nggak binatang kawin? Anjing aja lah dulu kawin, pasti pernah, ya kan? Setelah mereka kawin, ada nggak mereka itu mandi?
bersihkan diri. Nggak ada. Nah, kalau mereka nggak ada bersihkan diri, kalau di dalam agama kalian tidak diajarkan seperti itu, apa bedanya kau dengan binatang, Dek? Memang di dalam agama tidak diajarkan, tapi kalau secara Nah, apalah bedanya kau dengan binatang, Dek? binatang bagaimana, Bunda? Kalau seseorang cobalah dulu kau pikir orang sekarang. lagi ngewe, Bentar, habis ngewe bentar. pasti cuci. Kalau Bentar, nggak dicuci kau pikir bau, dulu Bunda. sekarang. Kau tadi kan nanya, apa gunanya seperti itu, Bunda? Nah, ini menjaga kesucian dalam beribadah, Dek. Makanya Bunda, kemarin saya mau Kau gak usah mualaf, Dek, nggak perlu. Binatang itu susah untuk mualaf, Dek. Binatang susah, Dek. Mau kau cerca bagaimanapun, malulah kalian, Dek. Kenapa? Layaknya binatang, seperti itulah kalian, Dek. Makanya di Islam itu diatur. Agar apa? Agar manusia tidak sama dengan binatang. Gitu loh. Binatang gak ada aturan. Selesai dia ngewe ya sama pasangannya, mau jantan mau betina, lepas ya, udah selesai. Apa bedanya kau dengan binatang? Kami diajarkan walaupun kami tidak melakukan jima, setidaknya pada waktu sholat kami itu diwajibkan berwudu. Kalau wudu kamu tidak sempurna, sholat itu pun juga dikatakan apa? Tidak sempurna. Beda dengan kalian, deh. Kalian mengatakan sekarang begini deh. Pernah nggak kau mencebok pakai tangan kanan? Pernah nggak kau mau memegang makanan pakai tangan kiri? Enggak kan? Aturan mana yang mengajarkan kalian makan pakai tangan kanan, memegang kemaluan pakai tangan kiri? Nyontek. Makanya saya bilang, keresteng ini ya, masalah yang hal bab bersuci ini, kalau kami katakan bab bersuci, di mana itu diatur ketika kita sudah suami istri melakukan jima sebelum melakukan sholat, diwajibkan untuk mandi junub. Apa itu Nora mandi junub? Mandi junub itu adalah mandi hadas besar untuk membuang najis, membuang hajat, karena kotor itu. Emang inilah keresteng ini ya. Mereka menganggap mandi itu tidak kotor loh. Mereka nggak nganggap, jangankan mani ya, kotoran saja atau kencing saja ketika kena pakaian mereka masuk ke dalam gereja nggak masalah. Baru kau tanyakan ini, ngapainlah nabimu itu kayak begitu ada maninya? Itu kan dikatakan Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mandi junub. Kau nggak tahu mandi junub? Mandi junub itu adalah apa? Mandi membuang hadas besar yang dilakukan oleh suami istri ketika mereka melakukan jima. Kalian nggak ada. Kalau kalian nggak ada, apa bedanya kau dengan binatang, deh? Binatang nggak ada mandi besar. Sedangkan istrimu haid saja bisa kau tolein. Istrimu haid bisa kau tolein. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang di dalam Bible kalian yang melarang menolein istri ketika lagi haid. Jadi bagaimana kalau kau gauli istrimu dari lubang ihur? Kau tahu ihur? Nah, dosa tidak? Tidak. Tidak ada Yesus melarang. Hai Asmol, katakan kepada istrimu, kalau dia lagi dalam keadaan haid, dari lubang birut saja. Kami dilarang. Datangilah istrimu dari mana saja, asalkan jangan dari lubang satu itu. Kalau istrimu dalam keadaan haid, janganlah engkau mendekatinya. Alias apa? Jangan engkau menggaulinya sampai dia sudah bersuci. Itu baru benar. Lucu, mandi junub saja kau tidak tahu. Selesai kau jima sama istrimu, kau cabut itu pidongmu, beleak-leak manimu. Kau tinggal lap pakai tisu.
Jangankan untuk melap manimu pakai tisu, melap kotoranmu yang keluar dari lubang ihur aja pakai tisu. Heran Kristen ngapain Nabi kau? Lo bapak kau dengan emak kau itu pada waktu ngewek ngapain? Dikeluarkan bapakmu kan maninya? Dikeluarkan. Leak-leak lah di situ. Ini saya bilang Kristen ini jorok. Kristen ini jorok. Selesai berak, cebok, ya cebok. Ada tisu, tak pakai tisu. Selesai pipis, nggak tahu cebok apa enggak. Dah, pegang kitabnya. Kalau mau baca kitabnya, ke gereja. Kalau mau pergi ke gereja. Selesai jima. Ngapain? Udah selesai lah baca. Inilah joroknya mereka nih. Jadi apa bedanya dengan hewan? Hewan pun kalau selesai dia tusbol dengan pasangannya, udah selesai. Hewan di situ dia punya barang, keluar menetes-netes maninya. Kau katakan ngapainlah Nabi kau ada maninya di badannya? Ya dia kan melakukan hubungan jima suami istri dengan istrinya. Masalah buat lo. Junub itu adalah mandi untuk untuk membersihkan diri dari hadas besar karena melakukan hubungan suami istri. Kalau kau tidak ada seperti itu, Dek, ya, bilang sama bapak dan mamamu. Opa, oma, selesai kalian yang namanya ya kan? Itu dibersihkan, Pak, Ma. Malu kita sama Islam. Islam itu ada syariatnya, Ma. Itu diwajibkan mereka mandi bersih, Ma. Kenapa dikatakan gitu? Biar kita tidak sama seperti binatang katanya. Karena binatang, aku pernah nengok, aku kasih tau ya, aku pernah nengok anjing kawin. Anjing kawin ini kan? Cerita sama kau Asmo, anjing kawin. Nah selesai dia lepas, klewer-klewer itu tuh, jantannya tuh. Pokoknya klewer-klewer. Nah, ku tengok tuh, ku perhatikan, memang ku perhatikan itu. Menetes-netes. Oh, sama lah ini dengan Oten ini. Sama dengan Oten. Klewer-klewer mengeluarkan mani baru kau katakan, Nabi kamu ngapain? Kau pikir otak kocokmu itu udah bekerja? Kau pikir otak kocokmu udah bekerja? Kau bukan Nabi saya. Kau tidak membaca dengan di sini saya membuka hadisnya. Dikatakan di sini, dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mandi junub, beliau mencuci kedua telapak tangannya, berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian mandi, kemudian beliau menyela rambut dengan tangannya sehingga beliau mengira air telah membasahi kulit kepalanya. Beliau menuangkan air ke atas 3 kali, kemudian beliau membasuh seluruh badannya. Itu syarat-syarat untuk apa? Untuk ketika kita melakukan mandi wajib. Laka. Ini Bunda lihat ini. Artinya tadi setelah berhubungan intim, dia menetes-netes yang seperti kata Bunda tadi kan? Loh, sekarang saya bilang, coba kau cari cewek, kau kentutin cewek itu. Ini Bunda. Kira-kira menetes-netesnya. Atau tidak begini jadi. Kau tanya sama bapak dengan mamamu. Bunda. Kau tanya sama bapak dengan mamamu. Pak, waktu mama dengan bapak lagi ngek-ngok, itu banyak nggak keluar? Menetes-netes nggak? Coba kau praktekkan dulu deh. Kau panggil dulu perempuan di situ. Saya transfer kau, biar kau bayar dulu 200.000. Atau mak kau panggil dulu untuk praktekin. Coba deh, panggil mak kau. Tante, oi tante. Aku mau penasaran, kira-kira bagaimana cara untuk berjima, tante? Kau giliran Nabi kami melakukan hubungan badan sah suami istri, kau permasalahkan lah Tuhan kamu. Bagaimana?
Dia umur 8 hari disunat tetapi tidak berfungsi. Tanyakan, kayak kau lah, kok normal apa tidak Asmo? Kok normal apa enggak ini? Kau udah punya istri apa tidak? Coba buka mute-mu. Kau udah punya istri apa tidak, Dek? Coba jawab dulu. Dan jangan kau tidak normal. 501 pulang ngocok kau di kamar mandi. Normal Bunda, Bunda mau tes. Bukan, Belalak-belalak kau muka punya Bunda istri nanti. Punya istri nggak? Kau punya istri nggak? Nanti terbelalak-belalak muka Bunda nanti. Kau punya istri nggak? Loh, jujur aku yang muka kau, muka kayak baju. Nanti kalau Bunda tes, nanti Bunda terbelalak-belalak nanti. Kau punya Bisa keluar di mata Bunda nanti. Kau punya Ini bini Bunda. nggak? Jangan-jangan nggak punya bini kau. Nah, jadi begini ya. Jangan saudara-saudaraku, dilihat. ya. Ternyata dia nggak punya bini. Dia nggak punya bini. Makanya dia 501 di kamar mandi. Dia 501. Karena apa? Karena kalau dia lakukan di kamar, otomatis banyak bercak-bercak putih. Otomatis mamanya. Apa nih Asmo yang putih-putih ini? Itu mayones. Alah, banyak kali cerita kau. Turun kau. Kafir. Kafir jangan berdiskusi. Kalau mau berdiskusi bagus-bagus. Kau tanya jima, sementara kau tidak tahu arti jima. Mandi junub, kau tidak tahu arti mandi junub. Jangan mandi junub. Untuk mencebok pantat kau aja pakai tisu. Ya, Darko. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim bang, silakan ada yang mau disampaikan. Muslim. Saya rasa lucu aja Bunda. Iya. Dia bertanya tentang mandi junub, sementara jangka mandi junub. Cebok aja pakai tisu. Gak gini loh Bun. Gak, mau dicari celah manapun nggak ada. Semua itu udah tertulis, udah tersirat. Nggak ada celahnya. Tapi begitulah. Ya bang. Mau saja dicari celah, nggak akan pernah dapat celahnya itu. Kalian buka sampai habis itu nggak ada celah. Oke bang. Iya. Kebetulan saya almarhum bapak saya juga mualaf Katolik Bunda. Masya Allah. Saya asli Ambon Bunda. Oh. Ambon Ya, sama siap. Batak itu kan keras Bunda. Timur kan? Iya. Iya. Batak Kalau masalah utara, Bang. agama itu keras. Batak itu utara bang. Utara Oh dengan iya. timur. Enggak maksudnya Batak sama Ambon itu daerah timur itu daerah timur kan itu keras kalau masalah agama. Iya, siap. Cuman kita kan bercerita berkait-kait dengan data. Nah, kalau bicara data, kalian kaji dari A sampai Z itu nggak ada celah kalau Islam itu. Karena Nggak ada, almarhum Bang. bapak saya juga, ya almarhum bapak saya juga punya apa Bible atau Alkitab dulu yang lama. Iya. Itu yang lama itu memang dilarang dari apa yang diajarkan yang saya sempat dengar itu dilarang. Oke. Siap ya bang. Ya, makasih Bang. Bunda, saya ikuti terus. Kebetulan Sama-sama, Bang. saya juga masuk di Ustadz PI juga, di Bang Juma saya Masya ikutin. Allah. Saya lihat terus. Sama Siap, Bang. Kodondi juga. Alhamdulillah saya senang, saya cuma bisa ikut like aja karena mohon maaf, terima kasih Bunda sudah mewakili kami. Siap. Memang kami agamanya juga kurang pandai, Sama bang. Insya Allah. Sakit ilmu juga saya. Saling Insya Allah kami- saling mengisi lah kami kita bang. Iya. Makanya saya ikuti terus, dari sini saya banyak belajar juga. Makasih ya bang. Saya rasa lucu tadi masalah money itu, ya Allah. Sama itu kita, siapapun dia yang sudah berkeluarga, apalagi laki-laki, itu udah pasti. Tetapi di situ diajarkan supaya membersihkan diri, apalagi kita mau beribadah. Iya, Nah, Bunda sudah mewakili tadi itu kalimat itu, Bang. Cuma saya rasa Ya. lucu aja sih. Astagfirullah. Oke, Oke, Bunda, Bang, ya. terima kasih. Assalamualaikum, Oke, sehat sama-sama, selalu. Bang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah sibuk kalian dengan apa tentang hadis. Kalian tidak tahu hadis.
kitab kalian aja entah macam mana. Saya naikkan di sini yang Kristen aja ya. Kalau nggak Kristen saya nggak naikkan. Bentar lagi kita rungkat apa? Ya. Bibir pesundal. Jangan katakan begitu. Ini bibir kesukaan gondong. Ya Awan, halo Awan. 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 Dah, selesai kan? Hilang kan si Mamat kan? Jadi gimana deh Asmo? Kakak yakin kau masih mendengarkan ya di bawah ya deh ya. Kasih tahu sama ibu dengan bapakmu. Bilang begini, Pak, Mak, kalau kalian jima hubungan intim, nanti malam aku ikutlah di situ nengok. Aku ikut tengok ya di situ ya Mak ya. Biar ku tengoklah dulu mani bapak bercecer. Ya, mana tuh bercecer biar ku tampung. Ya, tapi kalau memang bapakmu lagi nggak ada Asmo, kaulah menggantikannya dulu untuk membuktikan. Ya, menggantikannya dulu untuk membuktikan. Kira-kira tercecer atau tidak? Kalau tercecer, usahakan jangan kau membuang ke tanah. Takutnya lewat nanti semut jadi hamil. Semut betina lewat, kau buang itu kau punya mani, terkena dia nanti hamil. Mau menghujat kok nggak bisa sayang. Kayaknya nggak ada lagi deh Oten yang berani ya. Nggak ada kayaknya. Masa mandi junub? Dia nggak tahu mandi junub loh. Yang herannya dia membaca hadis tadi, kenapa nggak dibaca mandi junubnya? Iya kan, sampai dia bilang, ngapain itu Nabi kamu tuh sampai maninya ada di badannya? Sementara dia nggak baca, itu adalah mandi junub. Gelok. Bibelnya aja ada banyak pornonya. Kesian Asmo. Kedengaran suaranya itu? Suara anakku kedengaran nggak? Dengar ya? Itulah memang. Pasang dulu apanya, biar nggak pala ribut. Bisa ngomong gelo, iya gelo. Saya sebenarnya tidak lama ya, karena nggak tahu Bang Maka jadi nggak Bang Maka besok. Mamat udah nyebur ke jurang. Lah Tuhan kamu 3 hari di neraka. Bang Maka jadi nggak besok? 3 hari di neraka ngapain dia dengan iblis? Kalau tidak anti rungkat itu roomnya, saya tidak mau. Kalau anti rungkat, enak kali kita membantai Pak. Saya pakai soundcard, ya kan? Siap semua data-data di depan mata, ayat-ayat Al-Quran, di dalam Bible, bantai langsung. Apalagi temanya aturan di dalam agama Islam dan Kristen, aturan dan larangan. Barulah kita bisa menunjukkan bedanya manusia dengan binatang. Jam berapa Bun? Setengah 10. Bantai dorang jangan kasih ampun. Iya. Bantai dorang. Ngaji dong Bun. Sudah. Iya. Kita kan tadi udah ngaji kan sayang. Padahal di live kan loh di apanya Ustadz Sugi, Pak De Sugi. Pak De. Kita ngomong seng-sengan pula di sini.
Ya nggak ada lagi Kristen yang mau naik. Aku sebenarnya takut kali buka-buka room loh bang. Langsung rungkat. Makanya tadi aku sudah wanti-wanti. Ini rungkat-rungkat mampus lah ini lagi. Iya. Ini saya jampak dulu Hidayah. Oh lah akun privat. Mampus kau. Rasain. Saya ngaji. Ayo kau juga ngaji. Saya juga ngaji. Kita sambung ayat. Gimana? Sambung ayat. Surah apa? Dibuka. Bikin anti rungkat lah bun. Itulah. Wih kalau anti rungkat tadi habis barbar ku buat. Pagi atau malam bun? 9:30 malam. Itu Bang Maka itu nanti tuh. Kabar ya Bang Maka ya. Kalau mau dia di room blender. Saya pakai akun besar ini nanti di room blender. Kalau tentang konsep ketuhanan saya sudah muak. Mutar aja. Mutar aja situ. Nanti ujung-ujungnya mentoknya di mana? Yohanes 1 nomor 1. Ada mulanya. Adalah Bapa. Bapa bersama-sama dengan Allah. Oh salah. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Halo, keturunan Ismail. Halo, keturunan dari Bani Kunario. Saya keturunan Abraham. Kau keturunan mana? Salah menyebut. Saya keturunan Abraham. Tahu Bani Kunario. Kau keturunan Ismail atau Abraham kau ini? Ismail atau Abraham? Kamu nih botol atau dodol sih? Jelas Ismail itu anaknya Abraham. Halo saudaraku, selamat malam. Shalom. Nih saya tunjukkan sama kau deh. Ini perkataan Tuhan kamu ya. Saya tidak mau apa ya. Anak Abraham. Ini kan anak Abraham model kayak Ibu Nora ini. Loh. Dan ini saya tanya, ini keturunan siapa ini kira-kira ini? Nih. Tetapi jawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang ngomong kau asu? Kau langsung masuk ke ngomong. Iya, ini kan yang ngomong kau asu. Kau coba lebarkan layar. Layar itu tidak baca. Banyak orang mau baca gimana nih kau ini? Matius 15 nomor 26 yang mengatakan kau asu siapa? Coba jawab ini. Ya saudara, kalau mau sesuai kita ya, bukan hotel yang tidak tahu aturannya. Kau asu siapa? Kau tahu tema nggak? Kamu punya aturan nggak? Yang mengatakan kau asu siapa? Jawab aja. Gimana kau berbicara langsung begitu, saudara? Tidak bisa. Tidak, saudara. Kalau tadi kau bertanya, sabar. hei keturunan dari Nabi Ismail, yes. Kan begitu. Lah, kalau kau keturunan dari mana? Yang saya baca di sini, kau dikatakan asu. Kenapa mereka susah menjawab itu? Yang mengatakan kau asu siapa? Saya tunggu kau 5 menit. Siapa yang mengatakan kau asu? Sepuluh tahun kemudian, 15 tahun kemudian, hai Kanora, hai. 200 tahun kemudian, kedatangan Yesus. Mana dia, Bang? Bang Wan. Kok pingsan kau, Dek? Lambe. Astagfirullah. Jadi di mana itu? Lagi pop dia enggak?
Lambe, kalau kau pap ini nih, dek, tisu dek, tisu dek, tisu ambil dulu. Nggak ada tisumu kan? Aduh saudara, minta maaf, saya habis angkat bara. Bagaimana saudara sudah menghakimi saya tadi atau belum ini? Yang mengatakan kau asuh tadi siapa, Lambe? Bagaimana saudara? Saya bukan saudaramu, jijik aku. Yang mengatakan kau asuh tadi siapa? Kau bukan keturunan Abraham. Keturunan Abraham tidak ada yang menjadi anjing. Sementara Yesus mengatakan kalian itu anjing. Berasal dari Yakub. Yang mengatakan kau asuh siapa? Tadi di dalam Matius 15 nomor 26. Mana coba saya baca? Kakak, kalau punya uang beli cotton bud. Nih. Kasih besar. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan, jaringan hilang itu, disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kepada? Ya, kepada anjing. Siapa anjing ini? Anjing itu diartikan sebagai itu diceritakan dalam pokok anggur ya. Pokok anggur. Perempuan yang salah menyembah itu, dia dengan raja orang Israel, itu di dalam raja-raja. Iya. Matius 15 tentang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus meminta bantuan karena anaknya sedang kerasukan setan. Kau kerasukan setan? Kau. Siapa ya, saudara, saya bukan marah ya. Yesus mengatakan kau apa? Anjing kan? Dia mengatakan aku anaknya. Kau dikatakan anjing kok anaknya, gimana sih? Kau mau tahu tentang anjing? Anjing itu adalah lendir Engkau. Saya kepalaku. Kau dikatakan anjing aja bangga kau kan? Pening. Coba kau bayangkan lah bang, dari pagi sampai malam yang dihadapi manusia-manusia kayak gini kan? Gimana lah mau sehat aku bang? Makanya kami ini butuh healing loh, healing. Giliran kami healing nyanyi, kalian katakan musik haram. Baby kau halalkan, bunuh Tuhan kau halalkan. Sakit kepalaku. Nih, tundul ya. Dia sampaikan pesan-pesan terakhirnya dulu. Sampaikan, Dek, pesan-pesan terakhirmu, Dek. Ya, saudara, minta maaf jika saudara sakit kepalanya harus minum Bodrex. Healing lah, Bunda. Iya, healing dulu aku nanti. Itulah minum Bodrex. Saudara minum air. Apa-apa kau bilang? Saudara bilang saudara kepala sakit. Jadi setelah saudara minum Bodrex, saudara minum air. Setelah saudara minum air, saudara istirahat. Terjadilah tidak kegilaannya. Tahu nggak, Dek? Tahu nggak obat sakit kepala saya apa? Aku nggak mengatakan kamu gila, tapi kamu kan bilang kamu pusing. Kamu tahu nggak obat sakit kepala saya apa? Saya bisa sembuh tanpa obat loh. Mau tahu apa? Wow. Kamu nabi ya? Wajahnya gondrong dari atas sampai bawah. Batuk. Mental. Aduh, batuk. Mental. Ngasam kok bang. Dia belum menyampaikan loh, dia kekenai kayak.
Bang, kalau batuk itu ditutup lah mulutnya, Bang. Minta maaf. Batuk tadi, tiba-tiba batuk. Apa deh? Kau bilang kau anak gondrong, aku anak Tuhan. Saya nggak bilang saya anak gondrong. Saya bilang sakit kepala saya sembuh sehat kalau saya menatap gondrong dengan indahnya. Oh, kira kamu memerlukan itu, gitu tadi maksud gue. Gue? Lu orang timur sekali ngomong gue. Orang timur, orang Makassar, tolongin orang Jawa, di sini orang Papua kalau satu memang semua. orang timur, orang Papua, Sunday, taruh ngomong itu lu gue apa makan ubi kayu lu ngomong lu gue. Kau tahu tentang apa yang aku katakan iya? Hei, Pace, lupu foto itu dengan lupu mace itu kalau di Papua jangan sosok ngomong lu gue. Gua kira tuh orang Papua terpernah injak Jakarta kan? Orang Papua memang injak Jakarta tuh, tapi tidak seperti kau itu Pace ngomong lu gue. Lu gue tapi lu orang apa? Ya, oke. Kata gue berarti saya. Kalau kamu, gue. Dia lagi stres. Abang, sayang, mau berludah apa enggak sih? Kita rukatkan aja lah. Mau live apa enggak? Iya. Mau live tidak? Jangan kita terlalu. Udah biar. Nanti kalian otaknya Kata-kata terakhir aja lah. Kata-kata terakhir. Kasih kata-kata terakhir aja. Kata-kata terakhir, Lambena. Kata-kata terakhir, kiamat sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Jangan pernah kalian sembah manusia. Dia ngomong lu gue lo. Jangan sok kali kau ngomong lu gue. Pace orang dari timur ngomong lu gue. Lagi. Gak ada ilmu terus ya. Lo gue. Dia mau naik lagi. Dia mau naik lagi? Enggak. Saudara, kenapa kau kasih turun saya? Kasih naik, kasih turun, kasih naik. Ini abang ini lagi batuk dia tadi, tidak sadar dahaknya keluar kena kau ya deh. Tadi, aduh. Saya ini tadi. Minum itu bang, obang pilek untuk ingus panjang itu. Ingus panjang. Baluap. Pace tuh jangan sok kali. Kalau gue berbicara tentang bahasa Papua, itu nanti kalian bilang kita marah. Bukan begini kakak, kita di Papua sih, nih kita tuh tidak peduli kakak tuh orang Jawa, orang Timur, orang apa. Yang penting kakak. Jadi lagi dia. Dia bilang apa bang? Ngabisin ngabisin oksigen aja di atasnya apa? udah lo oksigennya terbatas ya. Pace lambe. Jangan lagi Pace naik ya. Karena saya tengok itu oksigennya sudah tinggal sedikit. Nanti Pace naik ke sini kehabisan oksigen. Mace jauh dari Pace kasih pernapasan buatan, terpaksa kami kasih anjing punya pernapasan. Jadi Pace di bawah saja menggonggong pakai oksigen dia pun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Nggak live. Bang. Live lah. Ya, rukan kita.
Oh, tunggu sebentar. Ini Bang Ica punya apa? Itu Kak jawabannya. Apa jawabannya? Sebentar ya. Itu Kak, mereka pada maunya PK. Saya udah jelasin berkali-kali tuh sama Brili, nggak bisa. Pokoknya kan orang nggak mau PK, maunya mode komal. Tinggal debatan Kristennya mau nggak di room Bang Blender atau di room lain yang anti room cut. Jadi pokoknya syaratnya Kanora itu nggak mau PK, maunya komal dan harus yang report anti room cut. Itu aja. Nah, mungkin lagi coba mau dicariin lagi sama Brili yang mau gitu. Dia punya nyali lah. Blender atau bisa nanti roomnya Paul atau yang lain yang ada hostnya itu anti room cut. Terus sama sebenarnya itu kalau misalnya jadi ya itu stopnya mungkin sama gitu. Kita di sini mau rungkat ya, tapi tunggu dulu. Si Awi, halo. Waalaikumsalam Mas Yudin. Awi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Dari mana? Cuma Dari mana? Dari mana? Saya dari Tenggara Bunda. Kendari. Cuma senang lihat videonya Bunda. Penggemarnya Bunda. Ya, siap. Oke, ada lagi Bang? Oke Bunda, saya turun dulu. Oke. Oke, siap. Terima kasih Bang Awi. Oke, pamit Bunda. Apa dia bilang? Ya. Salam. Jadi Islam atau Kristen? Islam. Saya dari Islam. Sulawesi Tenggara. Bang, kalau Abang lama ngomong di sini, Bang, ini cepat langsung lewat roh babi. Iya, ampun. Ya langsung lewat babi langsung lewat. Abang takutnya diseruduk pula sama babi tadi. Jangan Abang, jangan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu Puan. Puan itu apa Puan? Malaysia. Puan itu ibu atau bunda sama itu. Oh dari negeri jiran ini. Dari Sabah itu kayaknya. Dari Sabah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Puan itu nyonya. Oh masya Allah. Puan itu uni. Nyonya uni ya. Iya, nyonya dengan uni itu beda loh. Nyonya itu berarti dia sudah mempunyai pasangan. Tapi kalau uni itu tidak, itu sebutan untuk panggilan kepada perempuan, kakak. Iya. Puan itu pasangan tuan. Nah, tuannya itu ada di samping. Uni kakaknya. Jadi gimana? Kita rungkat aja lah ya. Iya. Ini bibir bunda sange, ya. Kau yang sange kan? Ngocok kan? Kau ngocok kau di kamar mandi, kau bawa HP sambil kau tatap bibirku. Geram kali aku. Jangan bunda, aku mau. Janganlah we, ini akunku ini baru bangkit semalam. Cepat kali rungkat toh. Iya, otennya udah malas aku naikkan si lambe. Lambe aja baik. Kok aku dong? Kok aku takut aku nanti jatuh cinta dia. Murtadkan aku. Oh, kalau sempat aku dimurtadkan, ku kebiri dia habis. Ah, bunda lagi gugup tadi. Nggak apa-apa, biasa itu. Kenapa gugup? Bang Awi kenapa gugup? Di sini nggak ada yang makan manusia, Bang. Ringgit mau naik toh. Udah naik ringgit. Siapa? Ringgit udah naik, mau naik toh di kita. RM. Oh.
RK, M. mana sih? RK mau naik toh. RK. Siapa RK? Roti kematian. Ya kita naikkan dulu ya. Ada yang lagi mungkin yang mau disampaikan. Mana? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam ya Bang. Bun, itu coba disuruh itu yang naik itu pandailah data, jangan cuman koar-koar. Oh, Itu mereka Lambe nggak pandai itu data Bang. Lambe itu dari timur mana? Ngomong doang. Lambe, salam dari Ambon ini. Dari Ambon, Lambe. Kamu Irian kah? Beta Ambon. Dia gue. Gue. Sudah pakai data, ngomongnya tuh pakai data biar enak itu bahasnya. Jangan asal ngomong. Itu aja sih Bunda. Saya tetap ikuti Bunda sama ini Bang On ya. Iya. Kebetulan nanti sedikit lagi saya pindah ke Ustadz PI. Mau ikuti juga tuh di situ, asik juga. Iya, saya Bang Darto. mau turun juga memang. Iya. Kadang malas juga Bang, capek juga. Iya Bun, maksudnya gini, Bunda ini luar biasa. Bunda kan lintas jalurnya dalam kan, jadi udah tahu siapa yang naik bisa dikanter kan. Nah mereka harus meyakinkan dengan apa yang mereka pelajari supaya bisa kanter Bunda. Kenapa sampai begitu? Gitu maksudnya. Nah jangan asal ngomong aja. Kalau asal ngomong semua orang juga bisa ngomong, tapi ngomong itu berdasarkan data. Sementara Bunda ini kan berbicara karena sudah punya data itu, sehingga Bunda hijrah gitu loh maksudnya. Jadi kalau kalian mau naik, mau berdebat dengan Bunda, silakan pakai data supaya bisa kanter Bunda, karena Bunda itu alhamdulillah hijrah karena tahu datanya gitu. Itu yang harus ditegaskan. Gitu. Itu aja sih Bang. Saya ikuti, memang selama ini saya ikuti Bunda. Saya juga ikuti Ustadz PI. Kodondi juga sama ini Bang Juma. Saya ikuti aja, saya pantau. Nah, kita maunya ngomong itu kita pakai data. Debat itu boleh, kita boleh debat, tapi berdasarkan data. Nah itu faktanya, bukan kita asal debat aja terus ngomong jorok, ngomong ini. Bukan itu yang kita cari. Kita nggak menjelekkan mereka. Saya juga punya saudara dari Kristen ada, bapak saya kan Katolik masuk Islam. Kita kan nggak mungkin saling menjelek-jelekan. Daerah timur tuh keras Bung, daerah timur keras. Nah cuman dalam hal ini kita berbicara tentang kebenaran. Kalau Anda merasa Anda benar, ayo buktikan, iya kan? Gitu, gak usah lah kita Torabika ini Bang, coba tengok Torabika ini, saking tidak sanggupnya dia membuat bininya bibir tebal. Iya itu sange itu Manado. Kalau bahasa sange itu Manado, gak ada masalah. Jadi kita tidak perlu mencela orang lain, biarkan saja karena semua itu kan dicatat. Menurut ajaran kita ya, seperti yang Bunda bilang itu kan udah benar, udah. Biarkan aja Bun, kita bukan ya, mohon maaf saya nggak bisa berbicara lebih. Saya juga menjaga karena status saya memang kebetulan Polri. Ya. Jadi saya hanya mengikuti aja. Saya mengikuti aja. Siap, makanya kalau yang benar apa salahnya kita berbicara yang benar, gitu kan? Nah, seperti tadi dia bahas tentang Nabi Muhammad. Itu kan sudah dikatakan di situ bahwa setiap kita menggauli istri, kita harus wajib mandi bersih, mandi junub itu untuk melanjutkan ibadah, itu membersihkan diri. Karena tidak mungkin lah kita beribadah dengan kotor-kotor seperti itu, kan begitu. Betul Bang. Itu tapi kalau mereka beda Bang. Mereka beda Bang. Kalau dia kayak tadi si Amos selesai dijima sama istrinya, disuruh istrinya jilat. Astagfirullahaladzim. Jilat itu. Jilat mah. Jilat sampai habis mah. Gitu. Memang mereka begitu, orang nggak ada aturan, mereka nggak ada. Ya Allah. Kalau itu Bun, jujur saja Bun, kalau ngomong itu saya nggak bisa campuri karena memang Bunda kan sudah dari situ, jadi Bunda paham benar. Nah, kita kan alhamdulillah lahir sudah Islam kan karena Bapak masuk Islam. Jadi untuk mau ke situ kita nggak bisa karena gimana ya, kita udah lahir dengan aturan syariatnya itu udah kita tanamkan. Jadi kalau Bunda kan bekas dari situ, jadi Bunda tahu seperti apa, makanya kita nggak berani masuk ke situ. Paling ya kita cuman dengar, ketawa gitu aja. Jadi, karena mohon maaf saudara-saudara kita juga dari lambe Katolik panas, ada. Lambe panas gara-gara dia suruh dia pumace itu begitu.
Astagfirullahaladzim. Kasih Oke lah, diam Bang, aja saya. Bang Darko. Kasih diam aja saya. Siap. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Lama-lama kita nggak wabarakatuh. jadi rungkat. Lewat lagi si Anditi ini kan. Ya Anditi. Anditi. Turunkan lagi bang. Di monitor. Ya Awi. Awi yang tadi nih. Ya, Ya. Ada lagi mau gabung aja disampaikan? Bunda. Apa? Nggak ada Bunda, ikut aja, gabung aja. Kita belum ada perkumpulan bang. Turut meramaikan aja belum? Oh di sini nggak ada demo Meramaikan aja, bang. Bunda. Abang mau turut ramekan apa bang? Demo aja nggak ada bang. Ya Al-Muza. Soalnya lagi senang. Suka dengar Oke. Bunda ceramah. Dia nggak ceramah di sini loh bang. Saya tidak ceramah di sini. Tuh, bang. Muza. Ya izin dulu ya. Muza. Mana ada mama? Mana mama? Itu Muza tadi. Al-Muza ini Al-Muzakir. Oh. Bukan Mama Moza, say. Muzakir. Al-Muzakir. Andia. Ya, halo. Andia. Ya, halo. Halo. Ya, selamat malam. Agama apa, Dek? Islam. Allahu Akbar. Islam. Apa, Dek? Agama Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Ada. Di sini ada yang nonis nggak? Yang masuk? Gimana bang? Ada yang non muslim nggak yang masuk? Dan Muslim? Oh, berarti Non-Muslim abang ada nggak yang nih, masuk? Berarti abang baru naik Abang lagi ini. mabuk ya, Bang? Abang mabuk atau bagaimana, Abang? Abang masuk ngaku Islam tapi tidak masalah, masalah. Saya Islam. Iyalah, salam lah bang. Iya, abang tuh salam dalam Islam loh. itu. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Enggak, dari tadi saya mau pengen masuknya room kayak Mikana tapi nggak bisa itu. Saya pengen nanya. Mau nanya apa sama mereka, Bang? Berapa Tuhan mereka? Saya itu pengen nanya sebelum Yesus jadi Tuhan itu orang Kristen Tuhannya siapa kayak gitu, sampai nanya kayak gitu. Torabika tadi naik, tapi karena ini tadi. Apa ini Torabika ini? Tadi dia mau nanya apa? Naikkanlah, Bang. Capek aku. Aduh. Amirul. Amirul monitor. Kalau umpamanya ada palewang, Ada palewangku. saya bayar Iya. setengah. Amirul. Om, siap, makasih bos. Apa dia bilang, Bang? Kan aneh-aneh kan di roomku, Bang. Kayak gini lah itu. Oke, malah saya tuh buka room. Ya, Rohman. Rahman. Rahman.
Rahman. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ada yang mau Ya, disampaikan, Bang? mantap Bunda. Sebab lintas agama harus keras gitu Bunda. Cek, Bang. Orang Kristen harus tahu Tuhan yang benar yang mana Bunda. Mantap kali Bunda. Semoga sehat selalu Bunda. Amin, insyaallah. Ya udah saya turun dulu Bunda. Makasih Bunda. Sama-sama, Bang. Sehat selalu. Ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan utang. Utang ada yang mau disampaikan? Ya mau nanya. Sini nggak ada solusi pinjol ya, Bang ya? Iya betul. Ya, Bang utang Iya, sih. iya. Nah. Iya, mau nanya Bunda. Ya, silakan. Bunda sebelum masuk Islam